Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali. Kali ini Ustadz akan mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita sampaikan pekan lalu, ya, tentang haji dan umroh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini boleh kita saksikan bersama-sama tentang gambar Ka'bah, kemudian tentang pelaksanaan ibadah haji, ya. Nah, di sini di gambar 6.2, ya. Kemudian di gambar 6.1, 6.3, kemudian 6.4. Ini adalah proses kalau gambar yang 6.1, kemudian gambar 6.3, 6.4, ini adalah proses pelaksanaan ibadah haji, ya. Baik, kemudian pengertian, kemarin kita sudah bahas pengertian ibadah haji, kemudian dalilnya pun sudah kita bahas, hukum haji pun sudah kita bahas, ya. Kemudian tentang syarat wajib dan sah haji juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian rukun haji juga sudah kita bahas. Ada ihram, ada wukuf, ada tawaf, kemudian termasuk macam-macam tawaf sudah kita bahas. Ini gambar Ka'bah dan bagian-bagiannya, anak-anak sudah menggambarnya kemarin, ya. Coba perhatikan, di situ ada 4 penjuru. Penjuru pertama itu adalah rukun Hajar Aswad, ya. Kemudian sebelahnya adalah rukun Yamani, sebelahnya lagi adalah rukun Syami, kemudian sebelah sininya adalah rukun Iraqi. Jadi 4 penjuru itu ada namanya. Kemudian di situ ada Hijr Ismail, pancuran emas. Kemudian ada pintu Ka'bah. Nah, di antara pintu Ka'bah itu ada namanya Multazam. Nah, di situ Multazam itu adalah tempat berdoa yang sangat mustajab. Kemudian di ini ada makam Ibrahim, ya. Nah, ini bagian-bagian tolong diingat, ya, bagian-bagian Ka'bah ini. Kemarin anak-anak sudah menggambar dengan baik. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika tawaf, ya, ini juga kita bisa bahas, ya. Nah, kemudian sa'i, ya, juga sudah kita bahas, sa'i itu mengelilingi Ka'bah. Dan berikutnya adalah tahallul. Nah, ini tentang tahallul. Mungkin perlu saya ingatkan lagi. Nah, rukun haji yang disebut tahallul itu adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya bagaimana? Dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul dalam ibadah haji dapat diibaratkan itu seperti salam dalam sholat. Jadi, maka tahallul ini dibagi menjadi 2. Ada tahallul awal, ada tahallul sani. Tahallul awal berarti tahallul pertama. Tahallul sani berarti tahallul kedua. Apa itu tahallul awal? Yaitu apabila seseorang melakukan 2 rukun, kita sudah melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram, rukun pertama, kemudian rukun keduanya wukuf, ya. Rukun keduanya adalah wukuf dan dilanjutkan wajib haji melempar jumrah Aqabah, maka nasun dilakukan tahallul awal ditandai dengan memotong rambut baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian minimal 3 helai saja. Setelah seseorang melakukan tahallul awal, maka telah bebas dari beberapa larangan ihram, kecuali yang tidak boleh adalah hubungan suami istri, ya. Kemudian tahallul kedua, sani, apabila semua rangkaian rukun haji sudah dilakukan, sudah lengkap rukunnya, termasuk tawaf ibadah dan sa'i haji, maka tahallul kedua ini tidak dilakukan pemotongan rambut, ya, karena pemotongan rambutnya sudah di tahun pertama.
melainkan jatuh dengan sendirinya jika kedua hal di atas telah dilakukan. Artinya secara sendirinya sudah termasuk talul sani ya. Itu artinya rukun sudah kita lakukan semua, rakaat ibadah haji sudah kita lakukan semua, maka itulah disebut dengan talul kedua. Kemudian tertib urutan. Kemudian wajib haji juga sudah kita bahas kemarin ya. Ini sudah kita bahas. Kemudian ini adalah macam-macam wajib haji. Sunnah haji juga sudah kita bahas. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi adalah mencium dan mengusap hajar aswad di setiap putaran ya, cium dan usap ya, cium dan usap, mengusap, mencium dan mengusap hajar aswad di setiap putaran ya. Kalau kita tidak bisa dekat maka cukup dengan isyarat saja. Kemudian di rukun yamani pun begitu ya, kita memberikan istilam ya, kita memberikan usapan di rukun yamani tapi tidak dicium ya. Kemudian larangan haji. Nah, ini beberapa larangan haji ya. Bagi pria memakai pakaian yang berjahit, kemudian menutup kepala, memakai sandal yang menutup mata kaki, itu larangan. Bagi wanita memakai tutup muka atau cadar, kemudian sarung tangan itu dilepas ya ketika ihram itu. Kemudian larangan bagi keduanya, laki-laki dan perempuan. Pertama, memotong dan mencabut kuku, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian lainnya, menyisir rambut, itu larangannya. Kemudian memakai wangi-wangian, kemudian memburu binatang darat, kemudian mengadakan perkawinan atau mengawinkan, kemudian mencaci maki, mengumpat, bertengkar, kata-kata kotor, dan memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan, itu larangan bagi keduanya. Sekarang dam atau denda. Apa itu dam? Dam berarti darah. Apa istilahnya? Mengalirkan darah atau menyembelih ternak berupa kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji ya. Jenis-jenis dam sebagai berikut. Itu anak-anak saya cek di buku LKS-nya ya. Kemudian macam-macam haji juga sudah kita bahas. Jadi perlu usah ingatkan lagi. Ada namanya haji tamatu, ifrad dan qiron. Apa itu tamatu? Itu mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru mengerjakan haji. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam ya. Wajib membayar dam, haji tamatu. Oke, kemudian haji ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian umroh. Nah, seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan bayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf. Jadi ketika dekat wukuf baru datang, kurang lebih 5 hari sebelum wukuf, artinya dekat pelaksanaan. Kemudian haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah di dalam satu niat dan satu perkataan sekaligus. Orang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib bayar dam. Jadi haji tamattu dan haji qiron itu wajib bayar dam, sedangkan haji ifrad tidak, karena memang haji ifrad itulah haji yang disunahkan, yang termasuk yang disunahkan gitu ya. Baik, kemudian tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Pertama ihram, kemudian wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian setelah itu menantar jumroh, kemudian tahlil awal. Oke, kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i. Setelah selesai maka tahlil kedua, kemudian lanjutkan dengan mabit di Mina dari tanggal 11, 12, 13 untuk melempar jumroh. Kemudian cukup untuk pembahasan hajinya sampai di situ. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahami. Kemudian mengerjakan tugas ataupun soal latihan supaya mudah dalam mengerjakannya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.